بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan penting untuk kita kaji dengan dalil-dalilnya dari landasan agama kita. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Di sini beliau mengawali kitab beliau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat dakwah kepada para raja dunia, beliau mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana surat beliau ke Raja Herakl yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam surat beliau tersebut beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang karenanya Herakl marah dan murka karena kebiasaan manusia di masa itu ketika menulis surat mengawali dengan nama raja tersebut sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Tetapi kali ini ia mendapatkan sebuah surat yang diawali dengan nama selainnya, yaitu nama Allah Jalla wa'ala. Setelah itu Nabi Muhammad baru kepadanya ila azimir Rum, kepada Raja Romawi, dan isinya pun seruan untuk memeluk agama Islam. Dan mengawali surat dakwah kebaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim juga merupakan sunnahnya mereka para nabi sebelum nabi kita alaihimussalatu wassalamu ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Sebagaimana suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat An-Naml bahwa surat beliau itu juga diawali dengan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Telah datang sebuah hadis yang memberikan anjuran secara khusus agar kita mengawali setiap ucapan atau perbuatan kita dengan basmalah, namun secara sanad hadis tersebut tidak sahih. Seperti hadis yang berbunyi, kullu amrin ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية فهو أجذم وفي رواية فهو أبتر. Seluruh perkara penting secara syar'i yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim putus berkahnya, ya, kurang berkahnya, ya. Hadis ini secara sanad tidak sahih. Bahkan kata Syekh Al-Albani, "Fala taghtar biman hasanah." Jangan tertipu dengan yang menghasankan hadis ini. Akan tetapi maknanya, ya, sahih, ya, karena makna hadis ini adalah anjuran mengawali perbuatan atau ucapan dengan nama Allah Jalla wa'ala yang telah ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat dan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." I'lam, ketahuilah. Ini kata kerja perintah dari alima ya'lamu i'lam. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya ada 4 perkara yang wajib kita pelajari semua. Baik, sebelum kita membaca 4 perkara yang wajib kita pelajari yang disebutkan oleh Syekh ini, ada beberapa poin penting untuk kita ketahui pada alinea ucapan beliau ini. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah."
Para ulama yang mensyarah kitab beliau ini menerangkan bahwa kata i'lam beliau datangkan atau beliau sebutkan di sini, sementara i'lam adalah kata kerja perintah, ya, yang secara kebiasaan perintah, kata kerja perintah itu diberikan untuk menuntut suatu pekerjaan dari lawan bicaranya yang di bawahnya. Tetapi perlu diketahui, kata kerja perintah yang beliau sebutkan di sini bukan karena beliau merasa lebih tinggi dan lebih mulia kepada orang daripada orang yang membaca atau mempelajari kitab beliau ini. Ini hal yang perlu diketahui. Tapi tujuan beliau mendatangkan fiil, kata kerja perintah di sini agar kita benar-benar serius mempersiapkan diri untuk memahami dan mendengar apa yang akan beliau sampaikan di sini. Karena terkadang kata kerja perintah itu disebutkan bukan karena dasar orang yang memerintahkan tersebut merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang ia perintahkan sehingga dia memberikan kata kerja perintah. Akan tetapi terkadang kata perintah itu disebutkan, yang didatangkan untuk memberi penjelasan kepada lawan bicara bahwa ia akan menyampaikan sesuatu yang penting. Terlebih lagi kata kerja perintah di sini adalah dari kata ilmu, i'lam. Artinya apa yang akan beliau sebutkan di sini adalah perkara-perkara ilmu yang penting untuk diketahui sehingga membutuhkan keseriusan dan persiapan untuk mendengar dan memahaminya dari lawan bicara. Kemudian kata beliau, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ucapan beliau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, para ulama yang mensyarah hadis ini, ucapan beliau ini menerangkan kepada kita bahwa ucapan beliau ini menunjukkan bahwa beliau seorang guru yang penyayang dan pencinta kepada murid-muridnya. Di mana beliau mengawali dengan doa untuk murid-muridnya, dan inilah yang seyogyanya ada pada setiap guru yang mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Janganlah seorang guru itu yang hanya ia ketahui atau yang dia inginkan muridnya itu paham, muridnya itu mampu melakukan apa yang dia perintahkan tanpa berusaha untuk memudahkan urusan mereka, lebih dari itu tanpa mendoakan mereka dengan kebaikan. Tidak demikian dengan guru yang rahmat dan cinta serta jujur di dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Dan itu kita lihat di dalam adab-adab yang Allah Jalla wa'ala terangkan dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Betapa sering Nabi SAW mendoakan para sahabatnya secara umum maupun secara khusus. Seperti doa beliau kepada Abdullah bin Abbas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau suatu ketika memeluk Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Setelah itu beliau menyatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang agamanya dan jadikanlah dia seorang anak muda yang cerdas tentang Al-Qur'anul Karim. Demikian juga ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang mulia Abul Munzir Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim? Beliau pun menjawab ayat kursi. Setelah itu Nabi SAW pun mendoakan yahnikal ilm. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala, semoga engkau menjadi menara ilmu agama atau semana dengan itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW amat sering mendoakan para sahabatnya ketika menyampaikan ilmu agama, baik para sahabatnya secara umum ataukah kepada salah satu dari individu mereka. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang guru hendaknya bersikap rahmat, bersikap penyayang kepada murid-muridnya. Karena seorang guru itu laksana seorang ayah kepada anaknya. Al-alim bimanzilatil walid. Seorang guru, seorang alim itu laksana seorang ayah. Jangan yang ada pada seorang guru datang ke kelas menyampaikan, setelah itu pulang. Bahkan sebagian mereka seperti ada unsur kesengajaan untuk mempersulitkan pelajaran murid-muridnya. Bahkan sebagian mereka setelah mengajar, tidak mau ada
ikatan atau hubungan komunikasi dengan murid-muridnya, ya, dengan istilah pasang jaim lah atau yang lain-lainnya. Tidak demikian, ya, kita diajarkan oleh para ulama kita, dan tidak demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, adab seorang guru kepada murid-muridnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengajak para sahabatnya berlomba kuda, ya, terkadang mengajak mereka lomba panah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diboncengi oleh para sahabatnya, dan terkadang beliau yang memboncengi mereka. Bahkan tak segan-segan Nabi terkadang memboncengi para sahabatnya dengan keledai yang beliau miliki yang dinamakan dengan Ufir. Naam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tanpa, ya, jaim, ya, ikut serta gotong royong kerja bakti ketika menggali khandaq, ya, menggali parit yang cukup luas, panjang dan dalam yang disebut dengan perang khandaq. Nah, Nabi SAW juga tanpa jaim makan senampan bersama para sahabatnya, yang bahkan sebagian mereka anak kecil, bukan tokoh masyarakat, yaitu Umar bin Salamah, masih kecil, ya, bahkan ketika makan di nampan tangan beliau lari ke sana kemari, tetapi Nabi tidak pasang jaim dengan murid-muridnya. Dan demikian pula yang saya dapatkan dari para ulama di Yaman, ya, mereka, ya, betapa sibuk dan betapa mahal waktunya, tetapi ketika kita bertemu dengan mereka, bahkan terkadang kita curhat masalah pribadi pun mereka mau mendengar dan menyimaknya, seakan-akan, ya, waktu mereka itu sangat banyak kosong. Bahkan sebagian guru-guru senior kita di Yaman ikut main bola bareng bersama kita, dan makan, ya, satu nampan dengan kita, dan seterusnya. Al-muhim, seorang guru hendaknya bersikap rahmat kepada murid-muridnya. Di antara bentuk dia bersikap rahmat kepada murid-muridnya adalah mendoakan murid-muridnya agar diberikan rahmat, agar dimudahkan menghafal ilmu agama, memahaminya, dan kebaikan lainnya. Berikutnya kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata beliau ada 4 perkara yang wajib kita ketahui. Perlu ketahui, kalimat 4 perkara ini bukanlah sebagai pembatasan, akan tetapi ini salah satu dari metode penyampaian ilmu agama. Betapa banyak dalam ayat dan hadis disebutkan bilangan bukan sebagai pembatasan, tapi agar mudah dipahami dan dihafal. Seperti dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah Jalla wa'ala, bukan sebagai pembatasan. Karena buktinya di dalam riwayat yang lain juga menyebutkan ada golongan lain yang tidak tersebutkan pada 7 golongan dalam hadis tersebut. Demikian juga Nabi menyebutkan 10 para sahabatnya yang masuk ke dalam syurga, tapi di sisi lain juga beliau menyebutkan selain mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, karena 4 perkara yang beliau sebutkan ini yang merupakan pintu kepada seluruh perkara-perkara agama lainnya untuk kita kaji, merupakan kaedah-kaedah atau landasan-landasan utama dalam agama ini. Maka beliau sebutkan 4 perkara ini di awal kitab beliau. Baik, karena sudah 12 menit, baik, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum, semoga antum semangat mendengarnya dan istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.